Halo teman-teman, kali ini saya berbagi video tentang kegiatan saya memperpanjang SIM A. Nah, ini awalnya saya kemarin ingin memperpanjang SIM A saya yang sudah hampir habis masa berlakunya itu secara online, tapi ternyata ada kendala kemarin secara online mengajukan dan ditolak. Padahal sebelumnya sering saja saya pernah mendaftarkan teman-teman saya, 2 orang kalau nggak salah, berhasil semua. Nah ini saya mencoba sendiri perpanjang SIM secara online tapi gagal, ada kendalanya. Maka dari itu keburu SIM saya ini habis masa berlakunya, saya memutuskan untuk langsung ke Satpas atau tempat perpanjangan SIM, Lantas atau apa namanya ya. Nah kemarin saya sudah melakukan tes di Erikes dan EPPSI secara online. Itu kan syarat yang diperlukan untuk perpanjang SIM secara online, dan udah ada hasilnya. Dan menurut keterangan di JS Digital Lantas itu hasil tes di Erikes dan EPPSI. Erikes itu tes kesehatan dan EPPSI tes psikologi, itu bisa digunakan untuk memperpanjang secara offline, memperpanjang SIM secara offline. Nah contoh hasilnya kemarin saya print out, baru tadi saya print out. Nah ini seperti ini hasil cetakan dari Erikesnya, hasil tes kesehatan. Nah, kalau tes kesehatan gratis ya. Kalau EPPSI, nah hasil EPPSI nya seperti ini. Nah ini cetakan saya, warnanya kurang bagus, ini harusnya warnanya ada merah-merahnya. Nah ini EPPSI nya hasilnya seperti ini. Tes psikologi lah ini bayar kalau nggak salah 37.500 secara online, itu bisa digunakan juga. Ini lembar kedua hasil tes EPPSI nya. Nah ini akan saya coba bawa, dan juga sudah saya siapkan fotokopi KTP dan SIM lama. Jadi saya sudah membersihkan dari rumah, SIM asli, KTP asli, dan juga fotokopi KTP dan SIM, dan juga hasil tes Erikes dan EPPSI atau hasil tes kesehatan dan tes psikologi. Oke, lanjut. Ini kita berangkat ke tempat perpanjangan SIM dulu. Nah teman-teman, ini saya menuju ke Satpas SIM Polres Karanganyar. Ini di daerah Karanganyar. Dan ternyata hasil tes kesehatan dan psikologi secara online yang saya bawa tadi tidak bisa digunakan di Satpas ini, bisanya di Surakarta. Jadi saya harus tes kesehatan dan psikologi lagi. Dan ini saya melakukan tes kesehatan, cukup bayar 70.000 dan mengisi melalui aplikasi. Dan setelah pembayaran dicetak hasil tesnya, dan hasil tesnya seperti ini. Kemudian setelah tes kesehatan saya langsung ke tempat tes psikologi. Nah di sini tempat tes psikologinya, dan untuk tes psikologi cukup bayar 100.000. Kemudian hasil tes kesehatan dan psikologi dibawa ke tempat perpanjangan SIM. Nah dibawa ke loket 1 dulu, diserahkan ke petugas, kemudian kita isi formulir, kemudian bayar di BRI nya, bayar untuk SIM A 80.000. Nah setelah itu tunggu foto, setelah difoto SIM jadi. Nah ini teman-teman, SIM A baru saya sudah jadi. Tapi tadi yang rencana awal saya menggunakan hasil tes kesehatan dan psikologi secara online di Satpas kabupaten saya, ternyata belum bisa. Jadi tadi waktu saya mau masuk ditanya kelengkapannya, ternyata dari online itu ternyata bisanya di Satpas yang lebih besar lagi. Kalau di kota saya di Surakarta. Nah, tadi saya kan ke Karanganyar.
Nah, itu belum bisa sementara. Tidak tahu kalau setelah saya mau video ini nanti sudah bisa, ya saya kurang tahu. Tapi tadi waktu saya mau coba menggunakan hasil tes kesehatan dan psikologi secara online itu belum bisa. Tidak bisa, bisanya di Satpas Surakarta. Ya, jadi tadi saya tes kesehatan lagi, tes psikologi lagi. Dan untuk biayanya tentu menambah ya. Tadi tes kesehatan 70.000, kemudian psikologi itu 100.000. Kalau untuk bayar SIM-nya itu sama, 80.000 salah. Jadi saya tadi keluar 250.000. Padahal kalau online ya 150.000 kurang lebih. Itu sudah termasuk biaya pengiriman. Jadi kalau biasanya kan 37.500 untuk tes psikologi, kemudian 80.000 untuk SIM-nya, kemudian ada ongkir lagi. Nah, itu tinggal menambahkan berapa. Habisnya kira-kira segitu kurang lebih. Ya, jadi untuk pengalaman aja. Untuk secara offline ternyata belum semua satpas bisa menggunakan hasil tes kesehatan dan psikologi secara online. Jadi untuk perpanjang SIM, kalau tadi SIM A kurang lebih biaya yang dibutuhkan itu 250.000. Nah, seperti ini. Oke, jadi bisa buat pertimbangan teman-teman untuk memperpanjang SIM secara online maupun offline. Sebenarnya kalau jaringan lancar dan juga di sistemnya digital Korlantas tidak ada gangguan, itu ya tentu lebih hemat menggunakan secara online. Tapi kadang online itu bisa beberapa hari. Kalau offline kan bisa hari itu juga jadi. Oke, plus minusnya di situ bisa dipilih-pilih sendiri ya teman-teman. Kemudian kalau offline itu juga memerlukan waktu lama. Tadi saya berangkat pagi jam 8. Kemudian tadi jam berapa tadi? Sekitar jam 11-an kurang lebih baru jadi. Belum perjalanan pulangnya lagi. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.